Raihan Hidayat dengan NIM 415180-196. Oke, kali ini saya akan perbaikan dari UAS mata kuliah pengembangan aplikasi berbasis Rapid. Oke, langsung saja. Soal pertama itu adalah menentukan project yang dibuat. Project yang dibuat yang saya buat dengan kelompok kami adalah yang kita namakan Kinci Raya Desain. Kinci Raya Desain ini kita memakai metode XP atau Extreme Programming. Apa sih itu Extreme Programming? Extreme Programming itu merupakan salah satu metode dalam rekayasa perangkat lunak dan juga merupakan salah satu dari beberapa agile development metodologi yang berfokus pada coding sebagai aktivitas utama di semua tahapan pada siklus pengembangan perangkat lunak. Metode ini mengedepankan proses pengembangan yang lebih responsif terhadap kebutuhan customer dibanding dengan metode-metode tradisional sebagai membangun suatu software dengan kualitas yang lebih baik. Extreme Programming ini muncul menawarkan sebuah disiplin baru dalam pengembangan software secara agile. Nilai dasar dari yang terkandung di dalam Extreme Programming atau XP itu adalah yang pertama itu ada komunikasi, yang kedua itu adalah kesederhanaan, yang kedua adalah feedback atau umpan balik, yang ketiga itu keberanian, dan yang terakhir itu ada menghormati atau respect. Oke, itu adalah jawaban nomor 1. Oke, selanjutnya untuk nomor 2. Soal untuk nomor 2 itu adalah menjelaskan langkah atau proses apa saja yang terjadi pada project yang saya lakukan dengan tim dan menyikapinya seperti apa dari setiap tahapan tersebut. Oke, pada website yang saya buat, saya menggunakan metode XP. Pada metode Extreme Programming ini atau XP ini yang pertama itu ada tahapan yang namanya requirement. Requirement ini adalah tahapan awal dari XP untuk membuat dokumen kebutuhan fungsional dan non fungsional yang diperoleh dari hasil diskusi dengan klien dan pengembang. Pada penelitian ini, diskusi akan dilakukan dengan klien. Hasil diskusi tersebut dalam XP yang disebut user story. Dokumen ini jadi kita atau manajer itu sama analisis itu mewawancarai atau diskusi dengan klien. Yang kedua itu ada planning. Tahapan planning ini adalah tahapan untuk perencanaan implementasi dari user story atau wawancara yang tadi itu. Terus desain sistem seperti bahasa pemrograman yang akan digunakan, terus lalu model aplikasi dan kerangka kerja pengembangan. Pada planning ini kita sama tim itu membuat suatu schedule dan rincian biaya untuk menentukan tanggal-tanggal atau schedule yang akan kita buat. Sudah teratur ya schedule, misalnya untuk desain hari-hari apa, terus program ini tanggal-tanggal berapa gitu ya. Lalu yang ketiga itu ada namanya desain. Desain ini yaitu membuat desain yang akan diimplementasikan pada ilustrasi yang berjalan. Desain yang dibuat berupa proses bisnis aplikasi, table database, kelas, dan modul sistem pada penelitian dan proses bisnis ya. Pada desain ini seorang desainer itu membuat suatu kelas yang
bisa kita menggunakan UML, membuat UML kelas-kelas seperti use case, activity diagram, dan lain-lain. Lalu kita akan membuat yang namanya mockup dari website tersebut yang akan kita buat. Lalu selanjutnya itu ada implementasi atau coding ya, yang dilakukan oleh programming. Ya, tapi ini merupakan implementasi dari perencanaan model sistem yang telah dibuat dalam kode program yang menghasilkan prototipe dari perangkat lunak. Dalam pengembangan aplikasi web, seleksi peserta pelatihan kerja menggunakan framework CI yang dikombinasikan dengan HTML, CSS, dan JavaScript. Untuk implementasi basis data, database management system yang digunakan adalah MySQL. Lalu selanjutnya itu ada sistem testing. Tahapan ini merupakan tahap pengujian dari aplikasi yang tadi dibuat oleh programming yang sudah dibuat tadi. Pada tahapan ini ditentukan oleh penggunaan sistem dan berfokus pada fitur dan fungsional dari keseluruhan sistem ya, kemudian ditinjau oleh pengguna sistem. Metode yang digunakan dalam melakukan pengujian terhadap aplikasi. Lalu yang terakhir itu adalah responsive ya, sebab responsive ini adalah tahap akhir dari literasi, yaitu tahap akhir literasi, tahap dari semua dari tahapan XP yang tadi saya jelaskan ya, yaitu untuk nomor 2. Oke, selanjutnya untuk nomor 3. Soal nomor 3 adalah menjelaskan setiap tahapannya pakai tools atau software apa yang digunakan untuk membantu membuat project website. Nah, yang pertama itu untuk membuat project schedule. Membuat project schedule ini saya menggunakan Microsoft Project. Kenapa saya menggunakan Microsoft Project? Dikarenakan untuk membuat penjadwalan itu sangat efektif dan efisien, dikarenakan tunjangan dengan informasi akumulasi waktu yang dibutuhkan untuk tiap proses, serta kebutuhan sumber daya untuk setiap proses sepanjang waktu. Lalu mudah juga dilakukan modifikasi ya jika ingin dilakukannya rescheduling. Nah, lalu penyusunan jadwalnya itu produktif, yang tepat akan lebih mudah dihasilkan dalam waktu yang cepat. Oke. Lanjut itu pada pembuatan desain. Saya saat pembuatan desain itu saat membuat UML saya memakai software Star UML. Kenapa saya menggunakan software UML ini? Nah, karena itu sangat efektif juga ya untuk membuat UML ya. Itu juga sangat pengembangannya itu sangat cepat, fleksibel, extendable, dan bebas tersedia di platform. Untuk download gampang. Lalu tujuan dari Star UML ini, pembuatan UML pada Star UML ini untuk membangun sebuah alat pemodelan perangkat lunak dan juga platform yang merupakan pengganti yang menarik dari alat komersial seperti rotational ROS bersama dan sebagainya. Lalu pembuatan mockup ya, saya menggunakan itu Mockup Plus ya, karena itu fitur-fiturnya sangat lengkap. Saya menggunakannya sangat gampang untuk membuat mockup desain. Selanjutnya itu ada coding ya. Coding ini saya menggunakan Sublime. Sublime itu multi selection yang mempunyai fungsi untuk membuat perubahan pada sebuah kode pada waktu yang sama dan dalam baris yang berbeda ya.
Program ini adalah tempat untuk perkodean untuk program yang akan dibuat. Ya. Oke, segitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.